Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Taubat bukan hanya untuk ahli maksiat. Pak Kiai, kalau kita menukil dari Quran Surat At-Tahrim ayat 8, saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya atau semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan ke dalam jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau kita kemudian berusaha untuk mengelaborasi secara lebih jauh terkait taubatan nasuha, itu kan artinya ya tobat yang sebenar-benarnya, yang kemudian kita tidak mengulanginya lagi. Tapi bagaimana kalau misalnya karena satu kondisi seorang itu harus terjebak lagi, bergelimang lagi dengan dosa yang sama, apakah yang sebelumnya berarti sudah pasti bukan taubatan nasuha, Pak Kiai? Begini buat sebuah analoginya. Kalau orang itu melakukan sholat, apakah sholat itu tanha anil fahsya'il munkar, pasti dia tidak melakukan dosa? Bisa jadi memang kalau sholatnya terus dilakukan, sholatnya itu bisa jadi tameng. Nah, ada hadis yang menjelaskan bahwa idza ahabballahu abdan la yadurruhu dzambun. Bila Allah mencintai seseorang, dia tidak bisa dimudaratkan oleh dosa. Coba ya, Allah kalau menyintai Mbak Mila tidak bisa diperdaya oleh satu perbuatan dosa. Jadi terjaga gitu ya misalnya. Terjaga. Nah, oleh karena itu ketika dia istighfar itu adalah meminta cahaya, meminta kedekatan, memupuk cinta karena berulang-ulang menyebutnya itu tadi, maka secara otomatis cinta yang diletakkan kepada seseorang hambanya itu nggak ada gairah untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau seandainya seseorang itu melakukan kesalahan, ingatlah pada saat itu dia tidak dalam cinta Tuhan. Dia jangankan dalam cinta Tuhan, sama Tuhannya aja dia lupa pada saat dia melakukan itu tadi. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu taubatan nasuha itu dapat diterima walau yaf'alu alfamarrat, meskipun dia melakukannya beribu-ribu kali. Apabila dia sudah memenuhi kriteria syarat dan rukunnya, substansinya sudah terpenuhi, bisa jadi terbentuk dia jatuh lagi ke kubangan yang sama, dia bertobat lagi, dia jatuh ke kubangan yang sama, itu bisa jadi terjadi. Jadi maknanya kalau taubatan nasuha kemudian dia tidak melakukan lagi, bukan. Makanya disuruhnya bertobatnya terus-menerus. Sehingga jatuh nanti Allah memberikan cinta sama dia. Nah, cintanya Allah itu yang menjaganya. Dia nggak mau, tubuhnya nggak mau melakukan kesalahan. Jadi memang harus dibiasakan. Kan kita bayangannya tuh orang tuh kalau udah jihad ya kan, udah pasti semua pahala yang luar biasa kan, tapi ternyata kita bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari itu kalau kita bisa melakukan itu jihad, gitu. Tapi berjihad terhadap diri sendiri itu jauh lebih besar. Masya Allah, itu sebuah closing yang sangat powerful Pak Kiai, luar biasa. Tapi kita harus berpisah karena waktu juga terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lagi dahsyatnya mungkin istighfar atau sayyidul istighfar supaya kita bisa paham betul dan kita bisa implementasi ya Pak Kiai ya di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas ilmunya, sehat-sehat selalu pemirsa. Amin. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian kali ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk setia menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.